Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dalam bincang terkait Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah dan bulan penuh ampunan. Banyak keutamaan di bulan Ramadan ini. Namun harus kita akui, bulan Ramadan yang kita lalui, Ramadan demi Ramadan yang sudah kita lalui, banyak ceramah-ceramah yang sudah kita dengar, tidak mampu membawa kepada perubahan yang lebih baik. Ramadan dari Ramadan yang berlalu, tapi pengaruhnya tidak dapat mempengaruhi banyak hal di kehidupan kita, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan seluruh kehidupan. Kemaksiatan masih terus terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memaknai Ramadan ini bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Hal ini kita akan diskusikan bersama Ustazah Sulis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ramadan yang kita sudah lalui dari tahun lalu, tahun yang sudah lalu, dan tahun ini itu bisa membawa perubahan pada kehidupan kita? Ya, terima kasih Mbak Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Langit, bertemu lagi kita di bincang Ramadan ya, untuk kita saling sharing itu terkait tadi bagaimana sih untuk kita membuat sebuah perubahan ya, supaya hasil daripada Ramadan tahun ini itu lebih baik, atau setelah kita menjalani Ramadan kita tidak gugur begitu saja segala ketaatan yang sudah dibentuk oleh Allah di dalam satu bulan ini, tidak lepas begitu selesai Ramadan. Sebelumnya barangkali perlu kita ingat ya Mbak Tini ya, terkait keistimewaan bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan di mana banyak sekali fadilah keutamaan yang dipahami oleh kaum muslimin. Saya pikir seluruh kaum muslimin sudah paham di mana bulan Ramadan itu bulan yang dibukanya pintu surganya Allah ya, dan ditutupnya pintu nerakanya Allah, dan juga di situ ada janji Allah, setan pun dibelenggu. Artinya kita akan lebih mudah untuk melakukan sebuah kebaikan, sebuah ketaatan ya, di mana ada peluang karena setan itu dibelenggu. Dan di saat di luar bulan Ramadan kita ya sulit untuk memperoleh sebuah kebaikan dan ketaatan karena kita sering mengkambing hitamkan setan ya. Dan di sini justru di dalam bulan yang setan itu dibelenggu oleh Allah, masa kita tidak memburunya itu untuk sebanyak mungkin melakukan sebuah kebaikan dan ketaatan, di mana kita akan mendapatkan peluang lebih banyak untuk masuk ke surganya Allah, karena dimudahkan tentunya kan di bulan Ramadan ini. Di samping memang banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan dari segala ketaatan ibadah mahdhah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan tentunya pemirsa Cahaya Langit juga paham ya, kaum muslimin semua paham bahwasannya Ramadan adalah penghulunya bulan ya, pemimpinnya bulan ya, di mana dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain ya, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita gitu ya Mbak Tini ya. Dan Allah juga menjanjikan lewat perkataan Rasulullah ya, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan imanan wahtisaban, yang dalam keadaan penuh iman dan ridho ya, semata-mata mencari keridhaan Allah semata dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Allah menjanjikan ghufirallahu, pengampunan atas dosa-dosa kita gitu.
Nah, dengan segala keistimewaan yang disematkan di dalam bulan Ramadan itu, gitu ya. Dan Allah juga tentunya sangat memahami tabiat ataupun naluri ya, naluri manusia itu kan manusia ya, penuh dengan kelupaan, kealpaan dan khata, tidak lepas dari salah ya Mbak Tini ya. Makanya di situ Allah memberikan sebuah tarbiyah di bulan suci yang sangat mulia itu untuk kita diberikan habit ketakwaan, habit ketaatan gitu, supaya memang target daripada Ramadan itu kan la'allakum tattaqun itu tadi. Jadi akan keluar semua dari pintu selesainya Ramadan itu adalah kita itu menjadi sosok manusia yang penuh ketakwaan, fitri ya, tidak ada dosa katanya gitu ya. Nah, tetapi yang tadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Tini tadi, kenapa ya gitu? Justru setelah kita itu ditarbiyah oleh Allah dengan habit ketakwaan, padahal sebenarnya habit itu sebenarnya Mbak Tini bisa menciptakan sebuah pondasi itu paling tidak habit itu katanya itu 20 hari lah paling tidak itu habit terus itu ya. Nah, kita habitnya sudah dilebihin oleh Allah ya Mbak Tini ya, 30 hari gitu ya. Nah, di sini harusnya tercetak maksudnya sebuah pondasi yang itu kuat di saat keluar dari Ramadan itu, sosok kita itu sudah menjadi kuat untuk membentengi, untuk senantiasa itu bisa on gitu, bisa ada sebuah kesadaran yang terbentuk otomatis di saat ada sebuah kemaksiatan, godaan ya, setan lagi yang kita bicarakannya, godaan setan yang membisikkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Kita bisa membentengi, harusnya kesadaran itu on terus gitu ya. Nah, itu yang diharapkan itu kan la'allakum tattaqunnya itu tadi, ada sebuah perasaan takut bagi orang-orang yang bertakwa itu tadi, menjadi sebuah indikasi ketakwaan itu adalah khauf ya, takut kepada Allah. Kapan saja. Tetapi yang terjadi sekarang adalah dia berpuasa juga, menjalankan ibadah mahdoh juga di bulan Ramadan, tetapi di sisi lain dia korupsi juga. Tetapi di sisi lain dia jual beli minuman keras juga. Tapi di sisi lain dia biasa juga untuk ambil riba. Nah, ini kan ada sesuatu yang harus diluruskan mindset ketakwaan itu sendiri. Karena ketakwaan itu dimanapun, kapanpun, saat apapun, itu harusnya yang termindset oleh seorang muslim. Itu. Dan tadi kembali kalau kita kaitkan pembicaraan Ramadan itu, di dalam bulan Ramadan itu tadi harusnya habit yang sudah diciptakan oleh Allah itu tadi akan tercetak 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan itu, kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa kokoh gitu ya, senantiasa kuat untuk menjalani segala apa yang terjadi khilaf, kelupaan itu tadi seminimal mungkin harusnya gitu. Tetapi yang terjadi posisi sekarang ini adalah dia berpuasa di bulan Ramadan menunaikan kewajiban Allah, dia paham itu kewajiban gitu. Tetapi begitu jangan-jangan belum keluar Ramadan nih Mbak Tini, tetapi saat dia memaknai Ramadan itu puasa itu siang ya, dari terbitnya matahari sampai sore adzan maghrib. Nah, jadi kalau mau korupsi nanti aja, nanti malam tanda tangannya. Jangan-jangan dia pikir siamnya itu adalah siang hari gitu ya. Nah, jadi ini kan dia atau ya manusia-manusia semacam itu atau kaum muslimin semacam itu akan menjadi na'udzubillah, bisa jadi seperti yang disabdakan Rasulullah, banyak orang berpuasa tetapi hanya mendapatkan pahala lapar dan hausnya saja
Jadi tidak terampunkan dosanya. Ini kan sesuatu kerugian yang luar biasa. Nah, jadi itu tadi di dalam agama menunaikan kewajiban segala perintah Allah itu memang perlu kemampuan, ya. Seperti kayak kita mau berinfak juga butuh kemampuan. Bagaimana nggak punya kemampuan rupiah kita mau berinfak? Bagaimana kita itu pengen umroh, pengen haji? Bagaimana kalau kita tidak punya kemampuan, gitu ya? Tetapi ternyata tidak cukup kita ada di kemampuan. Misal kemampuan kita itu kan di dalam Allah memberikan sebuah perintah itu kan sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Kita itu sudah diberikan sebuah kadar oleh Allah, itu tidak melebihi dari apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah itu, gitu. Nah, artinya di sini dalam berpuasa, dalam segala ketaatan, ibadah-ibadah mahdoh, dalam segala perintah di luar ibadah mahdoh itu sudah ditakar oleh Allah. Allah itu menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki sebuah kanya. Nah, artinya semua agama Islam itu di dalam kita menjalankan perintah dan larangan itu butuh kemampuan memang, tetapi juga ternyata tidak cukup, Mbak Tini. Di saat seseorang itu punya kemampuan berinfak, belum tentu kan dia punya kemauan untuk berinfak. Di saat seseorang itu mampu secara kekayaan, belum tentu dia itu mau untuk berumrah atau berhaji. Nah, sama seperti posisi di saat posisi dia itu muslim, dia itu sudah menunaikan puasa Ramadan, belum tentu dia mau untuk menghindari. Di saat dia punya kesempatan untuk korupsi, dia belum tentu. Kapan lagi misalkan kan, imannya di situ tergantikan dengan nilai rupiah, itu ya. Kesadarannya, ketakutannya kepada Allah dimasukkan dulu ke dalam dompetnya, ya, dihilangkan sementara. Karena sebenarnya seorang yang berbuat kemaksiatan itu kan sebenarnya sudah, kalau sinyal itu terputus, Mbak Tini, hilang, gitu ya. Kesadarannya itu hilang. Kesadaran apa? Kesadaran akan Allahnya itu hilang, gitu. Jadi di saat tadi, selama seorang muslim itu tidak ada sebuah kemauan untuk menjalankan apa yang menjadi tuntutan di keimanannya tersebut, tidak ada kemauan, maka selamanya dia itu ditarbiyah, itu habit itu akan luntur, ya, karena posisi idrak, kesadaran itu sendiri itu masih belum on, belum standby, gitu ya, sehingga dia mudah sekali untuk berbuat maksiat karena itu tadi. Jadi ya, karena kemauannya itu tadi itu terputus, keyakinannya, keimanannya kepada Allah itu tadi terputus, gitu ya, sehingga ia mampu berbuat kemaksiatan. Jadi Ramadan yang harusnya itu menjadi sebuah tarbiyah ketaatan, tarbiyah ujungnya itu adalah targetnya itu ketakwaan. Ketakwaannya itu hanya dipahami sebagai puasa atau hanya dipahami sebagai di bulan Ramadan saja. Jadi begitu keluar dari Ramadan kembali lagi itu untuk bermaksiat. Seperti itu, Mbak Tini. Tapi ada juga yang berpikir begini, Ustazah, agama itu melegitimasi kejahatan. Misalnya ya, korupsi bisa ditebus dengan sedekah. Gitu. Orang yang melakukan riba bisa dikurangi dosanya dengan pergi umroh atau haji dan semisalnya. Jadi menurut mereka dosa-dosa itu bisa ditebus gitu, tanpa mereka dihukum. Gitu. Bagaimana menurut Ustazah seperti itu? Iya. Jadi ini itu sudah melekat ya, melekat di mental kondisi, maaf karena kita muslim, berarti kondisi kaum muslimin sekarang ini, di mana mereka berpikir bahwasanya pertama mereka tahu Allah Ghafurur Rahim, ya, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang,
itu. Dan dengan mereka itu meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang itu, dia itu mau berbuat maksiat, mau berbuat tadi misalkan korupsi, dia mau melakukan perzinahan, dia mau melakukan LGBT, minuman keras dan sebagainya, toh nanti tobatnya belakangan, nanti tobat nanti, gitu kan? Ini satu mindset yang salah. Atau misalkan tadi dikatakan oleh Mbak Tini tadi, seseorang nih misalkan nih dikasih amanah dana BLT gitu ya, dari yang harusnya misalkan 600.000 dipotong misalkan jadi 550 atau 500.000 gitu kan. Nah nanti potong 100.000, yang 50.000-nya nanti buat sedekah misalkan seperti itu ya. Atau orang korupsi nih misalkan dana pajak ya yang lagi panas ya sekarang ini gitu ya. Nanti kalau ada misalkan dana, ada minta untuk sumbangan masjid atau apa, atau misalkan perbaikan jalan atau santunan anak yatim gitu ya, dia pikir itu korupsinya, kejahatannya. Terus di saat misal dia itu sebagai seorang pengemban negara atau pemimpin negara, dia pikir saat posisi kebijakannya itu adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya, gak apa-apa, nanti aku kasih tuh di season yang lain itu aku kan kasih mereka itu dengan cuma-cuma. Mereka pikir akan sepantar lah, nggak dosa-dosa amat gitu ya. Nah itu sesuatu mindset yang salah di benak kaum muslimin, karena setiap kejahatan di dalam Islam itu kan ada hukumannya gitu ya, ada sanksinya gitu. Seperti kalau kita bicara pencuri misalkan ya, pencuri itu kalau di dalam Islam itu kan harus dipotong tangannya gitu. Atau misalkan kalau pezina itu ada, kalau belum menikah itu dicambuk 100 kali gitu kan. Kalau posisinya itu, kalau berzina yang sudah menikah berumah tangga, mereka akan dirajam gitu kan. Nah artinya di saat seorang pendosa melakukan kemaksiatan ini terketahui gitu ya, terketahui, itu tebusan itu hanya bisa tertebus itu dengan hukuman sebenarnya. Jadi tobatnya itu tertebus dengan hukuman. Misalkan kayak maaf tadi kalau terketahui, nah berarti nanti ada misalkan ada yang kalau nggak ketahuan berarti enggak dong. Kalau di sistem Islam tentunya tidak seperti itu. Keimanan dan ketakwaan justru pada saat dulu dikisahkan Muhammadiyah yang berzina itu kan Mbak Tini, itu bukan karena ketahuan, tetapi karena keimanan itulah tadi kan, kemauan untuk ngaku saat dia berzina padahal tidak ada yang melihat, itu kan sebenarnya dorongan apa? Keimanan itu. Gitu. Kayak misalkan kita mau melakukan sesuatu, mau mengambil hak orang lain gitu, padahal tidak ada orang gitu. Tapi kita tidak akan pernah mengambil itu karena itu bukan hak kita. Atau di saat kita misalkan kita bicara Ramadan nih ya, sebenarnya kan nasi halal ya, suami kita halal gitu ya, tetapi kan itu pada posisi saum kita itu kan kita tidak pernah akan bisa melakukan atau memakannya itu ya, makan siang katakanlah begitu, kita tidak akan makan padahal itu halal gitu, makanannya halal. Makanya kalau di Ramadan itu terbentuk yang halal saja kita mampu untuk menahan ya, tadi tarbiyahnya, harusnya logikanya itu Mbak Tini, keluar Ramadan itu buru-buru haram gitu, tambah baik, bertambah taat gitu kan. Nah, kalau kembali ke tadi gitu ya, Islam agama melegitimasi sebuah kejahatan dengan misalkan tadi, dengan korupsi gak apa-apa misalkan ya, yang penting nanti ya aku akan sedekah, aku akan memberikan santunan kepada anak yatim dan sebagainya.
Padahal sebenarnya di dalam Islam di saat kamu melakukan sebuah kemaksiatan, berarti itu ada hukuman yang harus kamu terima. Di saat kamu melakukan sebuah kebaikan, berarti tercatat sebuah kebaikan. Nah gitu. Jadi tidak ada misalkan dosa itu bisa ditebus ya, atau seperti dikurangi. Itu ya, dikurangi dengan kurangi itu kan sebenarnya hak prerogatifnya Al-Khaliq gitu. Al-Mudabbir yang memberikan aturan kepada kita gitu. Nah, kita ini kan hanya ibaratnya seorang manusia yang memang diciptakan Allah itu kan untuk menjalankan titahnya, yaitu apa? Ketaatan gitu. Nah, ketaatannya adalah di dalam proses kehidupan kita ini tadi gitu. Bagaimana agama itu menjadi sebuah rule ya, jalan di mana akan ditunjukkan mana hak mana batil gitu, dan tidak tercampur baur gitu ya. Jadi kejahatan tercampur dengan kebaikan atau kejahatan tertebus dengan kebaikan, sedekah dan sebagainya. Yang bisa bikin sebuah kebijakan itu menyengsarakan rakyatnya, nggak apa-apa. Nanti aku bikin tuh gratis opo misalkan ya, gratis kesehatan, pendidikan atau sertifikat misalkan seperti itu ya, berarti ini ya. Nah itu udah lain soal, karena pada dasarnya itu tadi kembali sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan itu di dalam Islam ada sanksinya, ada hukumnya. Perkara posisi sekarang ini ya, sanksi dan hukuman itu ya tidak bisa diterapkan, itu beda masalah gitu. Tetapi di dalam Islam ya, sebuah hukuman itu menjadi sebuah jawabir, tebusan terhadap sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh umat, oleh manusia. Seperti itu artinya. Jadi sangat penting dan butuhnya penegakan hukum ya sebenarnya Ustazah di sini, terutama hukum agama Islam karena kita kan Muslim gitu. Jadi tidak ada istilah tadi korupsi ditebus dengan sedekah atau riba ditebus dengan ibadah umrah atau haji gitu. Tetap hukum itu harus dilaksanakan dan sanksi itu harus ditegakkan gitu ya Ustaz. Iya. Kalau tadi nanti kalau Mbak Tini memang karena kita bicarakan dalam rule Islam ya, dalam pandangan Islam gitu. Nanti kalau ada yang komen nanti, kita kan bukan orang Islam saja gitu kan yang ada di negara kita gitu. Nanti ada yang komplain seperti itu. Pada dasarnya kita kembali bahwasanya manusia itu Allah itu menciptakan manusia itu kan sebenarnya tidak sebuah keisengan, tetapi ada tujuannya kan gitu. Ada tujuannya. Tujuannya adalah kita itu kan untuk ibadah. Dan ibadah di dalam keyakinan kita Islam itu bukan semata-mata ibadah mahdoh saja. Seperti posisi saat ini bulan Ramadan ini puasa saja, sholat saja, berzikir saja, banyak membaca Al-Quran, bukan gitu kan. Tetapi di sini seluruh aspek ya kehidupan kita ini kan diatur di dalam Islam itu. Jadi Allah itu bukan cuman Al-Khaliq ya, tetapi juga Al-Mudabbir ya, pengatur gitu. Jadi segala aspek kehidupan manusia gitu itu sebenarnya diatur sama Allah gitu. Mau siapapun dia, mau apapun agamanya, itu sebenarnya kan itu diatur sama Allah. Cuman mungkin di luar Islam nanti akan ada istilah pencipta yang lain misalkan ya. Tetapi yang jelas kalau kita bicarakan di dalam Islam itu sendiri, kehidupan kita itu diatur oleh Allah. Dan satu yang harus kita pegang, segala perbuatan perkataan manusia ya, kita sebagai seorang muslim itu tercatat, ada kaitannya gitu kan, ada kaitannya dengan
hari akhir yang kita yakini itu, karena setiap makhluk hidup itu kan di dalam dunia ini itu kan pasti ada batasnya, gitu kan? Dan batas itu tidak selesai begitu dia mati. Nah, begitu dia mati itu ada sebuah dunia yang memang isinya itu adalah penghisapan atas segala apa yang kita lakukan. Nah, nanti kayak pernah mati saja, gitu kan? Mereka kan untuk menghalau keresahan hatinya di saat segala apa perbuatan kita itu kan ada hisapnya, ada perhitungannya, gitu kan? Nah, kalau itu sisi akhirat kita yakini itu, bahwasanya semua perbuatan seorang muslim itu akan dihisap, gitu. Tetapi di saat posisi belum mati, gitu kan, belum mati, itu juga harusnya, gitu kan, harusnya itu ada sebuah sanksi atau hukuman dunia yang diperlakukan, yang itu menjadi sebuah jawabir tebusan atas kesalahannya. Misal tadi koruptor, gitu kan, dipotong tangannya. Nah, efeknya daripada dipotong tangannya itu kan, dipotong tangannya bukan posisinya sembunyi-sembunyi Mbak Tini, tetapi itu disiarkan ya seluruh media, ya seluruh ibaratnya itu link ya komunikasi, sehingga banyak yang melihat itu. Kira-kira Mbak Tini, para koruptor atau yang ditawari untuk akan korupsi, kira-kira berpikir 1000 kali nggak Mbak Tini kalau nanti ketahuan dia akan dipotong tangannya? Pasti. Ya. Nah, berarti kan ada sebuah efek sebenarnya di saat hukuman dan sanksi itu yang diciptakan oleh Allah itu untuk mengawal perbuatan ketaatan seorang muslim itu ada sebuah maslahatnya, efek jerak. Iya kan? Efek jeraknya itu tadi, kebaikannya menjaga seseorang yang akan terpeleset di dalam sebuah kemaksiatan itu akan berpikir ya untuk dia menjaga dirinya supaya tidak korupsi, supaya dia tidak berzina, supaya dia tidak LGBT, supaya dia tidak minuman keras, ya supaya dia tidak riba, gitu. Nah, kan sebenarnya secara keimanan kalau dia tidak melakukan perbuatan dosa, berarti dia akan lebih banyak berbuat sebuah hak, sebuah kebaikan, dan akan mendapatkan pahalanya Allah. Gitu. Nah, berarti kan di saat posisi untuk menjaga tadi ketakwaan pasca Ramadan ini sebenarnya bukan cuma sekedar kita menjadi individu yang taat saja, ya taat baik sendiri saja gitu, tetapi harus menciptakan sebuah masyarakat siapapun dimanapun itu hasilnya itu adalah ketaatan, hasilnya takwa, gitu kan? Nah, tetapi ketakwaan individu, ketakwaan masyarakat itu tidak akan cukup bisa menjaga Mbak Tini. Rapuh gitu untuk akhirnya rentan berbuat kemaksiatan. Dan inilah butuhnya kita itu untuk apa? Untuk menerapkan hukum-hukum Allah itu menjadi sebuah sanksi yang akan menjadi jawabir ya terhadap segala kemaksiatan dan dosa seseorang gitu. Nah, kalau itu diterapkan, ya insya Allah ketaatan individu, ketaatan masyarakat itu akan terbingkai dan akan terjaga, ya dengan mereka itu akhirnya terhindar. Mereka itu seminim mungkin melakukan sebuah kemaksiatan kalau segala hukum-hukum itu ya di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah aturan untuk kita semuanya itu diterapkan. Seperti itu Mbak Tini. Oke, pemirsa Cahaya Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi diskusi kita bersama Ustazah Sulis tentang pembahasan bulan Ramadan, bagaimana kita mengubah apa yang tadinya kurang baik menjadi baik, penghayatan di dalam ibadah, bagaimana kita nanti menghindari atau indikasi bagaimana kita nanti melakukan kejahatan itu bisa kita hindari begitu ya. Demikian diskusi kita kali ini. Saya mohon maaf
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.